Shalom saudara ke dalam Tuhan. Saudara, di video berikut saudara bisa melihat bagaimana dangkalnya pengetahuan Irene Handono tentang Alkitab. Bahkan dia tidak mengerti tentang sorga Kristen. Dia berkata bahwa sorga Kristen itu ngambang, tidak jelas. Padahal dalam Alkitab jelas dalam Tuhan. Nah, mari kita melihat videonya terlebih dahulu ya. Tonton videonya sampai selesai supaya tidak gagal paham, karena videonya juga sangat pendek. Dan sebelumnya pastikan tekan tombol like dan juga share video ini supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Dan saudara dalam Tuhan, mari kita melihat videonya yang berikut. Penjelasan tentang hari kiamat. Di situ hanya disebutkan sekilas tentang ada nanti akhir zaman itu ada sangkakala ditiup dan kemudian semua itu menjadi kacau dan itu adalah akhir. Nah, tapi kemudian penjabaran tentang hari akhir, kiamat, akhirat itu nggak jelas. Jadi ada pemahaman ini sebagai contoh. Manusia sesudah mati dia bagaimana nih? Kemana? Ya. Mereka nggak kenal alam barzakh. Jadi setelah hati dalam iman mereka kemana itu langsung? Nah, ada pemahaman begini, hati nih, terus tubuh ini masuk ke kubur, Ya. yang nahan, terus ruhnya keluar. Kadang mereka memahami ruh itu adalah malaikat. Jadi mereka menjadi malaikat nih, atau menjadi setan. Ada memahami begitu. Tapi ada juga kelompok yang menyatakan enggak, ruh ya ruh, kembali kepada Allah. Nah, terus gimana? Blank. Terus kemudian mereka ini masuk kemana nih? Masuknya setelah mati masuk kemana? Kita alam barzakh. Nah, mereka ada yang berpendapat masuk ke alam penyucian. Dibersihin di situ dulu. Terus habis itu alam penyucian baru ke kiamat. Tapi ada yang mengatakan enggak, kiamat dulu. Tapi kembali lagi, fase dari mada mati menuju ke kiamat, ini fase yang bagaimana? Ini kosong. Konsepnya nggak ada. Nah, terus setelah kiamat bagaimana? Ya ada surga dan neraka. Nah, disinilah orang Kristen menyatakan, pokoknya mengakui Yesus, semua mereka ke surga. Padahal ayat khitan ada, Nabi Isa-nya khitan. Jadi yang disebut Tuhan Yesusnya khitan, 8 hari dia khitan. Nah, kenapa orang Kristen nggak khitan gitu kan? Biasanya ini mengatakan sama agama ini selalu di ujungnya embel-embel semuanya menginginkan kebaikan. Itu pasti yang dibawa. Saya ingin luruskan juga bahwa ya benar semuanya menginginkan kebaikan, oke, tapi jangan lupa. Baik, saudara Tuhan, di video ini kita sudah simak apa yang disampaikan oleh seorang Irene Handono di video tadi. Ya, dia mengatakan bahwa konsep daripada Kristen atau konsep daripada sorga Kristen itu atau akhir zaman Kristen itu ngambang, tidak jelas katanya. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa pengetahuan Irene Handono tentang Alkitab sangat dangkal sekali. Bahkan hal itu dia tidak mengerti sama sekali. Dan sebenarnya tentang penghakiman, tentang akhir zaman, tentang sorga, itu sudah sangat jelas tertulis di dalam Alkitab. Saya kasih contoh dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat 16 ya, yang berbunyi, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, sehingga setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, di sini berbicara tentang hidup yang kekal. Hidup yang kekal itu di mana? Pastinya di dalam sorga gitu loh. Ya, misalnya ya, Yesus berkata, "Aku pergi kepada Bapa untuk menyediakan tempat bagi kamu." Tempat apa? Pastinya sorga. Dan kalau kita merujuk
ke dalam kitab Wahyu, ya. Bahkan di sana lebih jelas dijelaskan atau dipaparkan tentang sorga, tentang akhir zaman, tentang kiamat gitu loh, ya. Misalnya di dalam Wahyu pasal 21 ini, ya, di sini dituliskan langit yang baru dan bumi yang baru, ya. Dan di sana juga ada tentang Yerusalem baru, ya. Terus di ayatnya yang ke-22 kitab Wahyu tentang kedatangan Tuhan Yesus, ya. Dan di sini dijelaskan bagaimana orang-orang kudus, orang-orang percaya masuk ke dalam kerajaan sorga. Ya, di sini juga di dalam Wahyu ini dijelaskan bahwa orang yang percaya kepada Yesus masuk surga dan orang yang tidak percaya ya masuk ke dalam neraka. Ini jelas dalam Tuhan, ya. Jadi kalau Irene Handono mengatakan bahwa ya konsep hari kiamat atau konsep akhir zaman di Kristen tidak jelas, itu sangat tidak tepat saudara dalam Tuhan, ya. Saya boleh katakan bahwa Irene Handono mengatakan hal itu karena dia tidak mengerti Alkitab, ya. Pemahamannya tentang Alkitab sangat dangkal. Inilah bahayanya kalau orang yang tidak mengerti Alkitab lalu membahas Alkitab, dan apa yang terjadi, ya, ujung-ujungnya ngawur, ujung-ujungnya menyesatkan orang saudara ke dalam Tuhan, ya. Nah, saya bacakan beberapa ayat di dalam kitab Wahyu ini, ya. Wahyu pasal 21, ya, dan seterusnya nanti, ya. Coba saya bacakan. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari surga, dari Allah yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari takhta itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi, tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama telah berlalu. Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru, dan firman-Nya, tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Firman-Nya lagi kepadaku, semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Barang siapa menang, ia akan peroleh semuanya ini, dan aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anakku. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua, ya. Jadi ini jelas dalam Tuhan, ya. Ini berbicara sorga dan neraka. Orang yang percaya Yesus, orang yang kudus akan masuk ke dalam kerajaan sorga, di mana mereka bersama-sama dengan Allah di dalam sorga. Dan orang yang melakukan hal-hal yang tidak memuliakan Tuhan, mereka masuk ke dalam perapian, artinya mereka masuk ke dalam neraka. Nah, dari sini saja sudah jelas dalam Tuhan tentang konsep akhir zaman di dalam kekristenan atau dalam Alkitab.
Ya, dan kalau saudara melihat ayat selanjutnya, bagaimana ayat ini berbicara tentang Yerusalem baru, artinya tempat orang-orang kudus gitu loh. Ya, bagaimana Yesus datang sebagai hakim yang adil, sebagai hakim yang terakhir, dan sebagai Tuhan yang hidup. Di sini dijelaskan di dalam pasal 22 ayat kitab Wahyu ini. Ya, jadi sangat jelas sekali. Jadi apa yang disampaikan oleh seorang Irene Handono di video tadi itu hanya berupa klaim kosong, dan dia mengatakan hal itu karena dia tidak mengerti Alkitab sebenarnya. Ya, pemahamannya tentang Alkitab sekali lagi saya katakan sangat dangkal sekali. Tapi sayangnya dia berbicara Alkitab, dia bahas Alkitab, dan ujung-ujungnya ya ngawur gitu loh. Ya, sebenarnya kasihan juga dengan pendengarnya. Ya, syukur-syukur pendengarnya Kristen, pasti tidak percaya begitu saja. Tapi kalau pendengarnya adalah orang yang tidak mengerti Alkitab, non-Kristen misalnya, mereka bisa saja percaya, dan mereka bisa saja ya salah tanggap tentang konsep akhir zaman di dalam kekristenan. Tetapi saya jelaskan bahwa konsep akhir zaman, konsep sorga dan neraka di dalam Kristen, di dalam Alkitab, itu sangat jelas dalam Tuhan. Sangat jelas dan sangat detail dituliskan di dalam Alkitab. Tidak seperti apa yang dikatakan oleh Irene Handono di video tadi. Nah, saudara dalam Tuhan, semoga penjelasan singkat ini memberkati kita. Dan selebihnya silahkan tulis tanggapan saudara di kolom komentar. Tuliskan tanggapan yang baik, yang positif, terutama tanggapan atau komentar yang memuliakan Tuhan dan juga yang menjadi berkat bagi banyak orang. Dan kiranya damai sejahtera daripada Tuhan Yesus Kristus melimpah bagi kita semua, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.